Dialog kita lanjutkan. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ya, ini ada asumsi koalisi Golkar tanpa Demokrat, Golkar, Hanura, dan P3. Ini mencapai 26,45%. Ini sumbernya dari data Quick Count SMRC. Kemudian jika bersama Demokrat, angkanya meningkat tajam 36,47% dari sumber yang sama. Sementara untuk Gerindra, bila berkoalisi dengan PAN dan PKS, angkanya juga menarik 26,5% dari sumber yang sama, SMRC. Sementara bersama Demokrat menjadi 36,52%. Ini angkanya 11-12 ya, antara Gerindra dengan Golkar. Ini dari sumber yang sama. Nampaknya pilihannya mungkin tidak bersama Demokrat kalau kita melihat dari apa yang terjadi sekarang ini ya, Bang Yoris ya. Artinya kalau kita melihat daripada komunikasi politik yang terbangun akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir. Pertama itu kan begitu selesai pileg itu kan Jokowi datang ke ketua umum di sana. Kemudian Prabowo datang. Sekarang Abu Rizal ke sana. Nah kita lihat ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini ada fenomena yang cukup menarik untuk kita simak secara baik, bahwa sampai sekarang ini partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi setgap dulu, ini kan kekompakan ini kan makin cair, iya kan? Ya. P3 sendiri sudah keluar. Makin cair atau sebetulnya makin tidak menyatu sebetulnya? Makin tidak menyatu sebetulnya. Betul, kemudian kita lihat PKB sudah hampir pasti ke PDIP, sudah ada pernyataan. Sudah hampir pasti. Nah ini kan tinggal Demokrat dan PAN. P3 juga sementara sudah ke Prabowo, tapi ada dinamika internal yang masih belum kita tahu arahnya mau kemana. Nah makanya sampai sekarang ini hampir pasti bahwa ya kita melihat bagaimana Gerindra sama Golkar ini kan, yang sudah 2 kali pertemuan, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa berlanjut dan segera, sehingga internal partai masing-masing pun bisa menetapkan itu dalam yang menjadi berat sebetulnya siapa yang menjadi capres dan cawapres sebetulnya ya, antara Gerindra dan Golkar kan ini ya. Antara popularitas dan elektabilitas. Iya. Iya kan. Memang kalau kita bicara jujur bahwa sejak dideklarasinya Abu Rizal Bakri 2,5 tahun yang lalu, dengan harapan bahwa beliau melakukan upaya-upaya sosialisasi diri agar tren popularitas dia bisa meningkat. Ya, dan penentunya itu adalah survei. Saya ingat betul. Ya. Pada saat itu ternyata bahwa terjadi anomali. Betul. Di akhir 2013 partainya naik, Abu Rizalnya stuck dan menurun. Ini kan sesuatu yang tidak agak sulit gitu. Sementara Jokowi dan Prabowo, popularitas mereka ini kan terus naik. Nah, sementara Abu Rizal berada pada posisi psikologis lah. Antara ini istilahnya Mas Toto ini. Itu menjadi persoalan. Jadi kita melihat dari mana. Tapi saya senang bahwa tadi siang itu pertemuan kedua tokoh dan negarawan ini menyampaikan bahwa mereka pada prinsipnya platformnya sama, visinya sama ya, karena memang berasal dari satu sumber, dua-dua dari Golkar kan. Ini tinggal bagaimana melihat siapa yang akan menduduki posisi itu, tapi tujuan utama bagaimana adalah untuk membangun bangsa. Artinya sebetulnya kalau misalkan tujuan itu yang tadi itu mencapai visi misi yang tadi dibahas itu, bagi kader Golkar sendiri sebetulnya kalau Ical jadi cawapres nggak masalah juga sebetulnya. Sebetulnya sepanjang beliau di dalam Rapimnas nanti bisa menyampaikan argumentasi tentang kenapa dia harus mundur, karena di dalam Rapimnas itu kita tetapkan dia untuk menjadi capres, bukan menjadi cawapres kan. Itu aja. Oke, jadi sepanjang dia ini nggak ada masalah. Oke, Mas Toto. Ya, yang jelas ini merubah konstelasi yang diperkirakan awal ya. Orang berbicara dulu akan ada 3 poros koalisi. Pertama adalah poros PDIP, poros Gerindra, dan poros Golkar. Di sisi lain ada kemungkinan muncul poros keempat. Dan ini mengubah konstelasi karena kemungkinan ketika kemudian betul-betul terjadi koalisi Gerindra dengan Golkar, bisa jadi akan menjurus hanya kepada 2 pasang, head to head. Kenapa? Karena efek dari pencapresan Prabowo yang kemudian didampingi oleh Ical sebagai cawapres, kalau betul terjadi, bukan hanya menghilangkan apa yang disebut dengan poros Golkar, tetapi akan menjadi pertanyaan bagaimana kemudian posisi SBY yang saat beberapa hari lalu sampai minggu lalu katakanlah itu akan disebut bisa menjadi pemimpin poros koalisi keempat atau menjadi bagian dari salah satu poros koalisi. Kalau kita misalnya Gerindra, kalau kita lihat
hampir tidak mungkin dalam logika pembagian kekuasaan begitu ya, dalam game teori, ketika kemudian Demokrat akan tetap bergabung misalnya dengan Gerindra karena harus menjadi pemain pinggiran saat ini. Jelas posisi cawapres sudah akan hilang, dan kalau kita bicara bagaimana sosok Abu Rizal Bakri dengan Prabowo sebagai kingmaker, tentu saja juga akan meminggirkan peran SBY. Artinya kalau Demokrat ke PD pun itu kan sebetulnya menjadi pemain pinggiran juga karena cawapresnya juga mungkin sudah ditentukan. Kalau kita coba lihat bagaimana karakter berpolitik SBY yang cenderung sering bermain aman dan sangat percaya dengan hasil survei, saya dari awal selalu mengatakan lebih besar kemungkinan dia akan melirik koalisi Jokowi karena elektabilitasnya lebih tinggi. Tetapi kan pertanyaannya adalah ketika kemudian pintu itu tidak mudah untuk dibuka oleh Ibu Mega karena ada trauma historis, karena ada perasaan, ada hubungan yang sentimental gitu di antara kedua pemimpin ini. Nah, ketika kemudian arahnya ini dibangun untuk menjadi skenario pertama adalah kemudian membangun poros koalisi keempat, yang itu ternyata tidak mungkin dilakukan karena tadi Bang Yoris sudah mengatakan masing-masing partai menengah yang dulu tergabung dalam setgap sudah punya pilihannya sendiri sekarang. Yang kedua, ketika dia mencoba masuk dalam skenario B untuk kemudian menjadi kingmaker dalam tanda kutip ketika ingin masuk ke dalam poros Prabowo, ternyata sekarang posisinya sudah sangat berubah. Dan itu menurut saya yang menyebabkan kemungkinan besar dalam posisi seperti ini, ya SBY akan kembali kepada plan awal, walaupun sama-sama tidak menempatkan dia sebagai kingmaker dan sama-sama tidak menempatkan kader Demokrat sebagai Kalau cawapres. kita melihat sebetulnya apa yang terjadi antara Gerindra dan Golkar saat ini yang semakin intens ya komunikasinya. Kalau kita bicara soal popularitas dan elektabilitas tokoh yang sangat mempengaruhi dalam Pilpres, apakah ini akan memberikan dampak positif? Artinya dua orang yang awalnya sudah menempatkan diri sebagai calon presiden bersatu untuk Pilpres. Kalau tadi saya sudah sempat menyinggung berkaitan dengan branding di mata pemilih. Betul, dalam matematika politik mereka kemudian bisa diakumulasi menjadi sebuah kekuatan besar. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut dalam survei-survei yang ada, bagaimana captive market dari Prabowo, captive market pemilih dari Abu Rizal Bakri, saya bisa mengatakan captive marketnya cenderung sama, tidak memperluas market. Yang kedua, isu-isu kualitatif tadi yang bisa merugikan tapi juga bisa menguntungkan. Akan ada positioning secara jelas bahwa ini adalah bagian dari Orde Baru, ini adalah bagian dari Golkaris secara besar, bukan hanya partai Golkar. Iya. Bisa dianggap menguntungkan, bisa Prabowo dianggap juga merugikan. dulu adalah itu ya peserta konvensi capres. Betul, itu jelas sekali. Terakhir Tahun beliau 2004. sampai dengan 2009 itu beliau salah satu dewan pembina di Dewan Pembina. Meskipun sebetulnya sudah membangun Gerindra. Enggak, setelah itu. Oh, setelah itu, oke. Dia bergabung dengan Mega, kemudian Pak Yusuf Kala mencalonkan sendiri, kemudian mereka beliau bikin Gerindra. Oke, baik. Kita akan sambung ini di segmen berikut, Bang Yoris dan Mas Toto.